Kita melihat di layar televisi, di media, sudah berlangsung debat cawapres yang kedua kalinya ya. Tapi sepertinya debat cawapres pada malam ini sedikit kurang beretika kalau kita sebagai pemuda menilai ya, di dalam panggung yang eksis seperti itu di dalam debat cawapres tidak semestinya ada etika-etika yang melucu ya, karena itu bukan panggung untuk stand up comedy bisa kita lihat. Tapi ya namanya juga mungkin berusaha untuk meyakinkan publik, jadi cara apapun mungkin dilontarkan gitu saja. Bagaimana Bang Budi menanggapi tentang postur atau gerak dari Mas gestur tubuh yang dilakukan oleh Mas Gibran ketika ada tadi pertanyaan, kemudian jawaban diberikan kepada Profesor Mahfud tidak sesuai, kemudian Gibran mencari-cari seperti melucu kita lihat ya. Bagaimana tanggapan Bang Budi tadi menilai seperti Mas Gibran tadi? Ya kalau dibilang untuk nilainya Gibran itu menurut saya kalau saya bisa lihat itu kemaruk gitu. Maksudnya kemaruk belum dapat, maksudnya jarang dapat panggung. Jadi sekali dapat panggung tingkahnya banyak. Tuh menurut saya seperti itu. Tapi kita bahas tiga-tiganya dengan sikap gestur lah ya. Ya sikap gestur atau etika gestur saat berdialog atau berdebat tadi. Kalau dari nomor satu seperti biasa tenang aja, cuman kita sayangkan Cak Imin nggak ada selepetnya tadi. Itu tolonglah selepetnya kita kayaknya kurang atau ketinggalan di mobilnya atau nggak apa. Yang kedua, ketiga ada Pak Mahfud ya, Mahfud MD ya biasa tegas, gesturnya juga meyakinkan kalau ini panggung akademis gagasan, jadi dia memang harus singkat, jelas, padat gitu ya. Kalau kita tadi memang agak unik sama mencuri perhatian kita itu Mas Gibran gitu. Saat melakukan pertanyaan ke 03 ke Pak Mahfud, setelah itu Pak Mahfud jawab, Gibran merespon dengan awalnya echo ya, itu kita echo dia kayak semacam mencari sesuatu, terus mengeluarkan kalimat saya tidak menemu jawabannya atau mana jawaban Pak Mahfud gitu. Sebenarnya itu sangat salah gitu, karena Pak Mahfud itu menjawab, kecuali Pak Mahfud diam. Gitu. Kayak wakil presiden kita yang sekarang diam gitu, maksudnya kayak gitu. Itu bisa jadi nggak menjawab, tapi itu tuh menjawab. Itu udah salah satu. Udah kedua gitu, yang kedua sebagai anak muda ya, mungkin saya juga anak muda nih. Bahkan kita berdebat di tongkrongan aja nggak pernah selevel itu. Nggak pernah selevel itu dalam mengcounter attack. Kita lebih ke biasanya intonasi nada, kalau nggak lebih di kalimatnya aja, atau memang serangan data valid atau serangan argumentasi yang kuat aja gitu. Jarang kita memprotek dengan hal lucu kita, apalagi di panggung yang eksis ini di TV nasional yang dilihat oleh ini bisa banyak dampak dari hal ini, banyak dampak kan. Mas Gibran ini kan kayak giat-giatnya tuh kayak anak muda gitu. Targetnya memang anak muda harus Gibran gitu ya. Anak muda yang anak pejabat maksudnya kayak gitu mungkin maksudnya ya. Tapi ya kita kan yang anak muda yang nggak pejabat mungkin mesti bingung juga. Dampak yang dari respon ini jadi nanti anak muda itu gitu bisa menyepelekan seseorang. Oke lah nggak masalah lah dia ekor kayak gitu, maksudnya menyepelekan atau mana jawabannya. Tapi dengan memperbaiki atau mengevaluasi dengan yang benar. Dievaluasi nggak benar juga. Udah berekor tak benar juga, jatuhnya habis tangga ketimpa fakta. Maksudnya gitu sih menurut aku. Jadi lebih baik sih sebenarnya tim-tim penasehat, karena anak muda itu aku yakin banyak yang elegan kayaknya. Elegan. Ya masa kita kalah sama yang tua-tua tadi 1 dan 3 lebih elegan kan? Tidak ada gerakan-gerakan yang memprovokasi gitu kan. Itu sedang gerakan-gerakan provokasi. Yang pertama kita debat pertama, Gibran sampai keluar podium aja udah melanggar aturan KPU gitu dalam melakukan debat. Jadi ya ini tolong dievaluasi gitu. Kalau untuk menengok sikap ini ya gesturnya, kita cuma menilai dari bahasa tubuhnya tadi. Entah kita nggak ngerti ajaran siapa ini. Kayaknya di belakangnya nih banyak orang-orang koreografi apa. Tolonglah yang lebih baik. Gitu aja sih. Terima kasih Mas Aidul. Kasih nilai lah, skor untuk Mas Gibran lah. Oh ya boleh. Secara keseluruhan debat malam ini. Kalau nilainya 10/10 untuk ekornya.
Bagus. Untuk ekornya. Tapi kalau untuk etikanya 10/100 lah. Karena dia tadi gini terlalu banyak atau cuma gini aja. Mungkin kalau kayak gini aja 20. Kalau orang mungkin 40. Gitu. Ya bebas lah nilai, orang mah siapa aja nilai aja gitu. Cuman 10/10 untuk ekor karena itu memang sangat Bagus ekornya. bagus. Karena mencari betul. Kalau mencari kan kita gini-gini mana ya? Masih. Kalau dia gini-gini bukan mencari itu namanya. Itu ya apa? Mungkin dia lagi acting apa kita nggak tahu. Kita minta tanggapan dari Bung Rio dulu. Bagaimana etika dalam debat cawapres malam ini, Bang Rio? Saya sepertinya kalau untuk pendapat kali ini sedikit kontras ya dengan Bang Budi. Ketika Bang Budi mengatakan Gibran tidak beretika tadi di dalam debat ini, saya tidak sepenuhnya sepakat begitu. Bahwasanya saya melihat di sini, kita kan di sini memberikan sudut pandang. Kita usahakan ketika kita memandang tidak ada yang disudutkan. Nah, saya melihatnya Gibran di sini ini adalah bentuk santai dari anak muda. Bahwasanya anak muda itu asik dan itu yang ditunjukkan Gibran di atas panggung kali ini. Bahwasanya debat kali ini tidak hal-hal yang terlalu diambil serius sekali. Hal ini tidak terlalu menegangkan sekali, tapi diciptakan bahwasanya ada guyon-guyon, lalu kelucuan-kelucuan yang bisa dikenang juga oleh masyarakat. Bahwasanya ini bukanlah panggung untuk berdebat dan bermusuhan, tapi kita panggung ceria loh di sini. Itu yang ditunjukkan oleh Gibran sebagai anak muda sebenarnya di atas panggung. Nah, tapi bahwasanya ketika Gibran mengatakan tadi jawaban Pak Mahfud mana begitu tidak ada. Di sini saya juga tidak sepenuhnya setuju dengan itu. Bahwasanya dari pandangan saya sebagai masyarakat biasa yang awam ini, sepertinya apa yang dijawab Pak Mahfud tadi sudah mewakili pertanyaan dari Mas Gibran, dan saya sudah sangat setuju dengan apa yang dijawab Pak Mahfud dan saya rasa itu sangat berisi sekali. Nah, mungkin Mas Gibran melihatnya dari sisi lain bahwasanya ini tidak dapat poinnya yang dia tangkap. Nah, itu saja sih. Kalau misalkan ditanya nilai, ya 8 lah lebih kurang. Dari 10 lah. Saya kan takut juga untuk ngasih nilai ini. Ya, kita cari aman lah. Dan itu pun juga udah pas lah itu 8 itu juga kan. Kalau 8 berarti dapat B+ tuh Bang Rio. B+ nya. Oke, Bang Budi mungkin ada tanggapan lain dia. Setuju yang dibilang Bung Rio tadi tentang anak muda. Bang Gibran ini membuat gaya anak muda ya, yang enjoy gitu kan, enjoy santai, tidak beretika. Tadi Bang Rio bilang saya setuju kalau ini beretika ya, Mas Gibran beretika, mewakili anak muda yang enjoy. Menurut aku anak muda yang mana yang kayak gitu? Maksudnya santai itu nggak santai, itu memang memancing, provokasi. Kalau santai itu ya santai, kayak ya santai kan, tahu kan santai. Provokasi itu kita mengulik psikologinya. Jadi secara tidak langsung dengan ya contohnya main bola lah ya. Bola itu ada gerakan provokasi. Makanya kena kartu merah kalau misalnya kita jatuh dari bola, misalnya ada orang jatuh terus kita ambil bolanya, kita tendang gini. Itu provokasi, itu bisa kena kartu merah. Sama kayak orang di belakang terus dia kayak ngejek atau kayak ada kayak apa, itu langsung kartu merah. Gestur-gestur gitu berbahaya sebenarnya. Dan anak muda nggak kayak gitu. Anak muda itu yang santai benar. Santai, tenang, benar. Itu sih. Tadi kalau poinnya dibilang anak muda biar lebih debat ini lebih apa? Lebih ringan tadi gara-gara itu, menurut saya itu takutnya terdoktrin dengan generasi muda lah kita dengan gestur seperti itu kalau debat. Ya mungkin itu, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin Mas Rio di tongkrongannya pas muda, pas tongkrongan mudanya mungkin seperti itu ya nggak masalah. Karena anak muda kan banyak juga perwakilannya seperti itu. Ya anak muda PSI mungkin. Ya, itu kan kita melihat kacamata anak muda itu tidak hanya di Indonesia saja. Kita belum lihat bagaimana gayanya anak muda debat di Afrika Selatan, di Zimbabwe dan segala macamnya. Kita harus berpatokan dari sana juga. Bisa jadi ada Prancis, bisa jadi kelucuan-kelucuan di atas panggung akan lebih seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir itu. Kalau dibilang iya oke lah anak muda luar negeri terserah lah. Cuma kan sekarang untuk milih Indonesia. Yang nonton juga nggak ada orang Afrika gitu juga loh. Gitu sih. Ya, tapi itulah pendapat kita kan beda-beda. Ya, memang seru. Kalau saya menilai debat capres pada malam hari ini
Kalau skor saya kasih Gibran itu 2,5 dari 100. Ya, karena pada malam hari ini saya melihat tidak ada etika sebagai anak muda yang mandiri ya. Ya, kita lihat dari segi beliau tampil berdiri saja udah tidak nyaman kita lihat. Tidak ada seolah-olah menampakkan kepemimpinan beliau itu secara tegas ya. Seperti main-main gitu. Jadi nanti kita khawatirkan ketika duduk beliau terlalu membawa lucu bangsa ini. Ya, terima kasih ya. Itu